Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu pada pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas materi kelas 11, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sebelum belajar, tak lupa kita harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar mendapatkan kemudahan dalam memahami materi kali ini. Pada kehidupan sehari-hari, terdapat reaksi kimia yang berlangsung secara cepat dan juga ada reaksi kimia yang berlangsung secara lambat. Reaksi yang berlangsung secara cepat, misalnya kita melarutkan tablet vitamin C ke dalam air, maka dalam waktu 1 menit juga tablet tersebut akan larut dalam air. Maka itu tergolong reaksi kimia yang berlangsung secara cepat. Sedangkan laju reaksi yang berlangsung secara lambat, itu misalnya adalah proses perkaratan besi. Itu terjadi tidak bisa dalam waktu 1 menit, 2 menit, tapi memerlukan waktu berhari-hari. Itulah contoh dari reaksi kimia yang berlangsung secara lambat. Berikut ini pengertian dari kecepatan reaksi atau laju reaksi. Laju reaksi didefinisikan sebagai laju berkurangnya konsentrasi per reaksi tiap satu satuan waktu, atau laju bertambahnya konsentrasi produk setiap satu satuan waktu. Kita lihat contoh satu reaksi. Jika terdapat reaksi A berubah menjadi B, A ini disebut pereaksi. Lalu B itu disebut produk. Kadang-kadang juga disebut hasil reaksi. Jadi A berubah menjadi B. Maka rumus laju reaksinya adalah sebagai berikut. VA sama dengan min selisih konsentrasi A dibagi selisih waktu, atau V dari B itu adalah selisih dari konsentrasi B dibagi dengan selisih waktu. Keterangannya ada di sini. V itu adalah laju reaksi, nanti satuannya adalah molar per detik. Delta atau selisih konsentrasi A itu adalah perubahan konsentrasi per reaksi. Delta B itu artinya perubahan konsentrasi produk reaksi. Lalu delta T perubahan waktu. Ini biasanya satuannya adalah M atau molar. Sedangkan perubahan waktu biasanya satuannya adalah sekon atau detik. Kemudian di sini ada tanda min dan tanda plus. Tanda min itu menunjukkan zat pereaksi makin lama makin berkurang. Jadi tadi A berubah menjadi B, lama-lama A-nya itu berkurang karena membentuk zat B. Sedangkan tanda plus itu terdapat pada hasil reaksi, menunjukkan produk reaksi semakin bertambah. Selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu yang pertama adalah konsentrasi zat. Semakin besar konsentrasi zat yang direaksikan, maka laju reaksinya akan semakin besar dan reaksi semakin cepat terjadi. Contohnya, jika kita mereaksikan dengan menggunakan asam klorida atau HCl2M, itu akan lebih cepat reaksinya dibandingkan jika kita menggunakan HCl dengan konsentrasi 1M. Faktor yang kedua adalah luas permukaan bidang sentuh. Semakin besar luas permukaan bidang sentuh, maka laju reaksi akan semakin besar dan reaksi semakin cepat terjadi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah jika kita melarutkan obat yang berbentuk serbuk,
itu akan lebih cepat larut dalam air dibandingkan jika kita melarutkan obat yang berbentuk tablet. Gambar sederhananya seperti ini. Ini adalah obat yang berbentuk tablet. Reaksi yang terjadi atau tumbukan yang terjadi hanya mengenai sedikit permukaan dibandingkan dengan obat yang berbentuk serbuk. Pada obat yang berbentuk serbuk, tumbukan itu akan terjadi pada setiap butiran serbuknya. Jadi, obat yang berbentuk serbuk itu disebut memiliki luas permukaan bidang sentuh yang lebih besar dibandingkan dengan obat yang berbentuk tablet. Jadi, yang serbuk akan lebih cepat bereaksi. Faktor yang ketiga adalah suhu. Semakin tinggi suhu, maka laju reaksinya akan semakin besar. Contohnya, jika kita melarutkan gula dalam air yang panas, itu akan lebih cepat larut bila dibandingkan dengan kita melarutkan gula di dalam air dingin. Faktor yang keempat yang mempengaruhi laju reaksi adalah tekanan dan volume. Besarnya tekanan dan volume itu adalah berkebalikan. Jika tekanan diperbesar, berarti volume diperkecil. Maka laju reaksi akan semakin besar. Sebaliknya, jika tekanan diperkecil, berarti volume diperbesar. Maka laju reaksinya akan semakin kecil. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah jika kita memasak air, akan lebih cepat mendidih kalau pancinya itu ditutup. Ditutup itu artinya menambah tekanan, sehingga air lebih cepat mendidih dibandingkan pada panci yang tidak ditutup. Itu artinya tekanannya lebih kecil. Faktor berikutnya yang mempengaruhi laju reaksi adalah adanya zat yang disebut katalis atau katalisator. Katalisator ini adalah zat yang ditambahkan ke dalam suatu reaksi dan berfungsi untuk mempercepat laju reaksi. Caranya dengan mempercepat laju reaksi adalah dengan menurunkan energi aktivasi atau disingkat EA dari suatu reaksi. Energi aktivasi ini merupakan energi minimum yang harus dimiliki agar suatu reaksi kimia dapat berlangsung. Jadi suatu reaksi kimia itu masing-masing mempunyai nilai energi aktivasi yang berbeda-beda, dan katalisator itu adalah menurunkan nilai energi aktivasi supaya reaksi dapat cepat berlangsung. Contoh katalisator yang sering digunakan adalah V2O5 atau disebut vanadium pentaoksida. Ini adalah salah satu contoh zat katalisator. Katalisator ini tidak ikut di dalam reaksi kimia karena ternyata setelah reaksi kimia berlangsung akan didapatkan lagi zat katalisator dalam jumlah yang tetap. Jadi tidak tercampur dengan zat-zat yang bereaksi. Selanjutnya kita melihat hubungan antara laju reaksi dengan suhu. Bisa dituliskan dengan persamaan seperti ini. V2 sama dengan V1 dikali delta V. Ini adalah pangkat. T2 dikurang T1 dibagi dengan delta T, itu adalah pangkatnya. Keterangannya adalah V1 itu laju reaksi pada T1, V2 laju reaksi pada T2. Sedangkan pengertian T1 itu adalah suhu mula-mula dan T2 adalah suhu akhir. Ada delta V, ini adalah koefisien kenaikan laju reaksi. Nanti lebih jelasnya ada di dalam soal ya. Lalu ada delta T, itu artinya koefisien kenaikan suhu. Selanjutnya, karena
V itu adalah berkebalikan dengan T, bisa dituliskan V itu sama dengan 1/T. Maka bisa juga dituliskan jika yang ditanyakan adalah waktu, T2 sama dengan T1 dikali dengan 1/delta V, pangkatnya tetap T2 dikurang T1 dibagi delta T. Keterangannya, T yang kecil ini adalah waktu mula-mula, T2 adalah waktu akhir. Selanjutnya kita mulai membahas contoh soal yang pertama. Diketahui pada suhu 50 derajat Celcius, besarnya laju reaksi adalah sebesar 2 molar per detik. Yang ditanyakan, berapakah besarnya laju reaksi pada suhu 110 derajat Celcius jika diketahui setiap kenaikan suhu 20 derajat Celcius, laju reaksinya meningkat 3 kali lipat. Mula-mula kita data dulu. Yang diketahui mula-mula adalah suhu 50 derajat Celcius. Suhu itu lambangnya T, berarti suhu awalnya diketahui 50 derajat Celcius. Kemudian besarnya laju reaksi sebesar 2 molar per detik, itu adalah kecepatan atau laju reaksi awal, V1, 2 molar per detik atau per sekon. Yang ditanyakan nih, berapakah besarnya laju reaksi pada suhu 110 derajat? Berarti 110 itu adalah T2, 110 derajat Celcius. Jika diketahui setiap kenaikan suhu 20 derajat Celcius, nah kalimat ini, setiap kenaikan ini berarti lambangnya adalah delta T. Kita tuliskan di sini, tadi delta T artinya koefisien kenaikan suhu. Delta T-nya diketahui 20 derajat Celcius. Lalu laju reaksinya meningkat 3 kali lipat. Kata-kata ini dilambangkan dengan delta V sama dengan 3. Kita tuliskan rumusnya, V2 sama dengan V1 dikali delta V, pangkatnya T2 dikurang T1 dibagi delta T. Angkanya kita masukkan, V2 sama dengan V1-nya diketahui 2, lalu dikali dengan delta V-nya tadi adalah 3, lalu pangkatnya T2 dikurang T1. T2-nya 110 dikurang 50. Jadi kita tuliskan 110 dikurang 50, lalu masih dibagi delta T. Delta T-nya 20. Jadi besarnya V2 sama dengan 2 dikali, ini tetap 3, pangkatnya ini 110 dikurang 50 adalah 60 dibagi 20. Jadi besarnya V2 sama dengan 2 dikali dengan 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 adalah 27. Jadi 2 dikalikan dengan 27, maka didapat hasilnya 54. Satuan V adalah molar per detik. Jadi jawabannya, yang ditanya adalah berapakah besarnya laju reaksi. Jadi kesimpulannya, jadi laju reaksi pada suhunya 110 derajat adalah 54 molar per detik. Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Pada soal yang kedua terdapat suatu reaksi yang berlangsung 2 kali lebih cepat setiap kenaikan suhu 15 derajat Celcius. Jika pada suhu 80 derajat Celcius, reaksi ini memerlukan waktu 25 detik,
tentukanlah waktu yang dibutuhkan reaksi ini pada suhu 50 derajat Celcius. Kita tulis dulu yang diketahui. Kalimat ini 2 kali lebih cepat, berarti delta V-nya diketahui 2. Lalu ada setiap kenaikan suhu. Kenaikan itu berarti yang delta T. T itu adalah suhu sebesar 15 derajat Celcius. Kemudian yang diketahui pertama ini adalah suhu 80 derajat Celcius adalah T1-nya 80 derajat Celcius. Kemudian reaksi ini memerlukan waktu 25 detik. Berarti ini adalah waktu yang pertama diketahui, T1 25. Tentukan waktu yang dibutuhkan reaksi ini pada suhu 50 derajat Celcius. Berarti ini adalah suhu yang kedua. T2-nya diketahui 50 derajat Celcius. Sedangkan yang ditanyakan adalah lambangnya. Waktu yang dibutuhkan reaksi ini berarti lambangnya adalah T2. Jadi pada soal ini yang dicari adalah T2. Kita tuliskan rumus T2 adalah sama dengan T1 dikali 1 per delta V, lalu pangkatnya T2 dikurang T1 dibagi delta T. T2 sama dengan T1-nya tadi diketahui adalah 25 detik ya. Ini adalah T1 25 dikali dengan 1 per delta V-nya. Tadi ini adalah 2. 1 per 2. Lalu pangkatnya suhu yang kedua adalah yang 50 dikurang dengan suhu yang pertama itu 80. Lalu dibagi dengan delta T-nya diketahui adalah 15. T2 sama dengan 25 dikali dengan ini tetap 1 per 2 pangkatnya. Ini kita kurangi 50 dikurang 80 itu adalah min 30 per 15. T2 kita tuliskan lagi sama dengan 25 dikali dengan 1 per 2. Ini menjadi min 2. Maka didapat T2-nya sebesar 25 dikali dengan ini, jika pangkat min maka menjadi 2 pangkat 2. Hasilnya adalah 25 dikali dengan 4 sama dengan 100. Waktunya adalah satuannya detik. Jadi didapat T2-nya sebesar 100 detik. Demikianlah materi pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi beserta contoh soalnya telah selesai kita bahas. Berikut ini untuk evaluasi diri kalian, terdapat 2 soal yang bisa kalian kerjakan. Pada soal yang pertama diketahui suatu reaksi jika kenaikan suhunya sebesar 10 derajat Celcius dapat memperbesar laju reaksi menjadi 2 kali lipat. Jika pada suhu 35 derajat Celcius reaksi berlangsung selama 40 menit, kita diminta menentukan waktu untuk berlangsungnya reaksi tersebut pada suhu 65 derajat Celcius. Kemudian soal yang kedua, setiap kenaikan suhu 20 derajat Celcius, laju reaksi menjadi 3 kali lebih cepat dari semula. Jika pada suhu 20 derajat Celcius laju reaksi berlangsung selama 27 detik, yang ditanyakan adalah berapakah besarnya laju reaksi pada suhu 80 derajat Celcius. Jadi ini yang ditanya adalah V2, sedangkan untuk nomor 1 yang ditanya adalah
T2. Alhamdulillah, pembahasan materi kita kali ini tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi telah selesai. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik, dan jika kalian membutuhkan soal-soal latihan yang lebih banyak lagi, kalian dapat mengunjungi blog kimia. Semoga dimudahkan blogspot.com. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.